dari lahir Pak Ustadz. Loh iya, Cuman kan kenapa Anda saya bilang tadi baru baca Bible di tahun 2017? Umur Anda, Iya. umur Anda 17 tahun gitu maksudnya? Enggak, Anda ke bukan. ke Tahun room lain, ke 2017. kucang onjot bilangnya murtadin. Ngawur Enggak aja, ada kau saya Kristen bilang sejak murtadin lahir mana. kau. Omong lain jalan, saya enggak mau murtadin. Memang Kristen dari lahir saya Pak Ustadz. Iya, aku pernah Sorry denger lah. ini. Aku pernah Iya, denger. murtadin, Junaidi. Junaid Apa Nah, bilang ada? katanya nah. murtadin. Sudah ku Buat tahu apa identitasmu itu, sudah ku tahu. Sakit hati atau ilmu? Ilmu lah. Ilmu. Makanya mulai dari sekarang itu udahlah, lupa, anggap aja Edis ini sudah tidak ada di muka bumi ini, selesai. Saya orangnya gitu, konsisten. Itu dari saya Pak Arif, silakan. Makasih ya, maaf ya orasinya panjang nih. Ya maklum lah, bekas mahasiswa orasi 2 jam 2 hari 2 malam juga nggak pernah gue selesai. Panjang kalau gue orasi bener. Iya. Lanjut, makasih. Minum dulu. Ya, Bang Abah Aidil, Singapura. Gimana kabarnya, Bang? Baik, masih lagi di kantor. Ya, makasih atas support-supportnya kepada narasumber-narasumber Muslim, Abah Aidil. Oke. Atau ke penonton mau kasih sokat, Abah? Ah, Ke penonton mau ngasih sokat, mau ada 400 penonton ini? oke. Yang bisa jawab? Oke, yang kasih orang jawab nanti DM saya untuk dapat songkat 2 orang saja. Oh, sekarang Kang Dito. Boleh, Komentar, boleh, Kang boleh. Dito. Sekarang boleh. 2 orang yang dibawa Muslim untuk soal jawab boleh dapat songkat, nanti DM saya. Nah, Bang Hendi mungkin bisa di ini, Bang Hendi ada pertanyaan dijawab oleh penonton di bawah. Bang Bandung Bondowoso di bawah juga, terima kasih absennya Bang Bandung Bondowoso. Itu Bang Host juga kan songkatnya rusak tuh Bang. Bisa jawab tuh. Enggak, kan aku sudah mau dikirim katanya Mbak Aidil ini. Masya Allah. punya aku rusak memang songkatku. Oke. Kang Dito monitor, Kang Dito. Kang Dito kan ada yang monitor ya. Siapa ini? Abah Diros, siapa itu? Abah Aidil Hasan dari Singapura. Oh, Singapura, Masya Iya, Allah. di Singapura. Beliau mensupport Komal-Komal Muslim memang. Sering setiap bulan pasti ngasih songkat itu, Bang Handi. Termasuk ke Bang Dito ini. Masya Allah, mantap. Setiap bulan. Kepada siapa lagi, Abah? Apanya? Yang dikasih songkat. Kemarin itu 10 orang tiap bulan. Adalah juga orang-orangnya. Oke, yang di sini yang di bawah ini boleh soal jawab untuknya Muslim. Kita hanya hiburan. Sebelum hotel naik, 2 songkat untuknya soal jawab. Yang kalau salah nggak dapat lah, tapi kalau benar dapat 2 songkat. Nanti saya DM saya. Itu aja. Kasih songkat gitu. Iya, bagi yang bisa menjawab pertanyaan Bang Hendi, makanya Bang Hendi dipandu. Biasanya ini dengan Kang Dito akrab Abah Aidil ini. Masya Allah. Cuman Kang Dito mungkin masih jauh dari berangkat ini. Ya, kasih Abah ya selama ini berbagi bersama saudara-saudara kami ya Abah. Ya, sama-sama. Apa ada yang minta kuis di bawah? Ada yang sepeda ya? Mungkin bisa naik yang bisa menjawab Bang Andi. Oh, Dinaikkan aja yang mau menjawab. kasih pertanyaan begitu. Iya, pertanyaan dari Abah. Terus, Enggak. Kalau pertanyaan dari Bang Hendi oh tentang gitu. masalah keislaman, iya. Abah itu cuman yang benar itu menurut Bang Hendi itu siapa. Nanti tinggal Abah itu ngasih alamatnya, DM ke Abah gitu. Bisa naik kah Bang? Dinaikkan Bang, kalau yang mau menjawab. Muslim. Iya, yang jawaban benar, khusus yang Muslim. Katanya Abah tetap khusus yang bukan yang hotel.
Nanti numpuk gitu bang. Kalau di bawah nggak numpuk ya. Enggak, tinggal dicari jawaban yang pertama itu siapa gitu. Yang paling jawab benar yang pertama. Oke, lanjut. Ayo Bang Handi, kasih jawab pertanyaan Bang Handi. Tapi orangnya belum ada itu, naikin dulu. Katanya di bawah, katanya Bang Hos. Oh, di bawah. Iya, nanti dipilih yang pertama, terus yang benar. Saya sederhana dulu ya. Tanggal ini dengerin, tanggal berapakah? Hari apakah? Tahun berapakah Nabi Muhammad SAW lahir? Jawab Hos. Ya lengkap dong. Tahunnya belum, tahunnya nggak ada sebelumnya. Yang Hong ini. Ya Belum bukan ada tahun lengkap. gajah lah, tahun gajah. Tahunnya tahun. Harinya hari belum. Hari kan hari apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Belum ada yang lengkap ya? Bang Arif lihat dulu di bawah. Aragon ini. Ah, bukan 2 Rabiul Awal, 12. Salah masih. Aragon. Loh, itu banyak yang udah jawab, siapa itu? Bentar dulu, saya jambak yang paling atas ini. Jawaban yang paling atas ini. 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Silakan naik. Bang Buan, silakan naik Bang Buan. Bang Buan, silakan naik. YouTube juga banyak yang jawab. Senin Tapi yang 12. jawaban pertama. Iya, Senin 12 Rabiul Awal 571 bisa. Ada juga menulis 572 Masehi, tahun gajah. Oh, Kenapa tahun iya, gajah? Nah, karena waktu itu banyak sekali pasukan gajah yang datang untuk berbuat seperti itulah ya. Nggak ada harinya. Ini Hang Hie Hong, siapa ini? Ayo naik. Maaf ya di YouTube ya, santai dulu yang di YouTube ya. Ini Bang Andi. Silakan langsung sama Abah aja. Ini apa? Namanya apa? Hang Hie Hong, agamanya apa? Islam bang. Oh Islam. Coba syahadat dulu Bang. Namanya kok Hang Hie Hong ini. Syahadat dulu Bang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Abah Aidil. Gimana Abah ini Abah? Oke, jawabannya benarkah? Ya benar. Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Oke, DM Arif dan juga kirim alamatnya dirahasiakan. Oke? Oke Iya. siap bang. Nanti saya japri ya Ustadz Arif ya. Iya, nanti. Oke, lagi satu next. Oh, satu kali lagi ya, Bang? Angkat itu beneran. Iya, dua songkat aja. Oh ya Iya, udah. songkat. Terima kasih Bang Abadi semuanya, Bang Andi, Ustadz Arif semuanya. Jazakumullah khair. Tidak. Iya. Makasih. Barakallah, Abah. Oh iya. Beneran. Bang J deh Bang Hos. Bang Arif, Bang J. Kenapa? Bang J kayaknya ini benar nih. Enggak, satu pemenang ini untuk satu pertanyaan. Oh katanya 2. Iya, aduh, ya itu soal lain.
Paham nggak Bunda Aulia? Itu pertanyaan satu pemenang. Iya. Nanti pertanyaan kedua, siap-siap pertanyaan kedua. Saya turunkan dulu Bang Hang Hing Hong. Lanjut Bang Hendi, pertanyaan terakhir Bang Hendi. Pertanyaan kedua ya. Iya. Gimana ya? Dikasih pertanyaan sulit, panjang jawabannya. Nanti dikasih pertanyaan pendek, Mbak, serba mudah begitu. Pertanyaan gini nih, Pak, tapi ketikannya nanti naik di atas kali ya, bagaimana ya? Misalnya syarat sahihnya hadis itu kan, ya nggak bisa juga dia tulis panjang gitu loh, kecuali kayak tanggal gitu, waktu, tempat. Lebih naik mudah aja. itu, gimana itu? Turun naik aja. Bisa Adi. Bisa Adi. Ya, siap. Oke, Adi kasih soalan, lalu siapa yang ketik satu di bawah nanti boleh naik orangnya. Nanti dijawab di situ di dalam box. Oh begitu. Oke, lanjut. Mantap, mantap. Ya udah itu aja pertanyaannya. Syarat sahihnya hadis. Benar ya Pak Arif pertanyaannya ya. Karena ini juga banyak diserang oleh Oten loh. Nah, coba silakan naik. Disebut hadis itu sahih itu syarat-syaratnya seperti apa? Di multi yang ketik satu multi langsung naik. Iya Bang, Assalamualaikum. Saya jawab Bang, syarat sahnya hadis dalam metode jarh wa ta'dil yang pertama itu harus mutawatir. Taruh ini dua kali ya? Halo Bang. Jangan dua kali Ya lah. jangan, Abang kasihlah yang jangan. lain. Stop, stop, Kasih stop, yang stop. lain Bang. Kasih Nama yang lain. aslinya nanti, nama aslinya jangan Hang Hing Hong. Maksudnya nama aslinya jangan Hang Hing Hong. Nama aslinya ya. Habisnya gampang ini pertanyaannya. Oke, siap. Oke Bang, kasih orang yang lain ya. Iya Abang. Iya, orang lain lah. Iya. Iya. Ya itu. Apa naik? Tunggu. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Andi, Ustaz Arif, Kang Ito. Salam. Mau menjawab apa Bang? Ya, insya Allah saya jawab syarat sahihnya hadis. Ya, soalnya hadis tuh. Sanad bersambung yang pertama. Yang kedua perawi adil. Ketiga perawi dabit. Keempat tidak syaz. Kelima tidak berilat. Oh ini mau baca Google ini ah. Nggak apa-apa lah, usaha ya namanya ya. Usaha Bang Andi. Terima kasih Bismillah. Bang. Hafal Bang, maaf. Iya, Syad itu artinya tidak janggal ya Bang ya. tidak janggal ya. Berlilat apa Bang? Iya Bang Andi. Apa kalau yang kelima berlilat itu apa bahasa Indonesianya? Hadis bahasa Indonesianya. Hadis tidak boleh mengandung cacat tersembunyi yang Iya benar, merusak tidak bercacat. kesahihannya. Kalau David apa? Kalau David apa? David coba. Perawi harus memiliki daya ingat yang kuat dan akurat dalam meriwayatkan hadis. Hafalan bener, pinter Kuat dia. hafalannya kuat. Iya. Oke, betul ya?
Kalau hadis itu asbabul nuzul apa asbabul huruf? Urut. Asbabun nuzul apa asbabul urut? Urut apa uzul? Enggak, ini pertanyaan tambahan. Jawaban Anda sudah benar. Cuman tes saja, yuk. Urut bang, udah. Ya, sambil urut ya. Jadi beda Al-Quran dan hadis. Ya. Iya Bang Andi. Kenapa disebut hadis bersumber dari Nabi? Hadis itu artinya apa sih? Nah, itu dulu, nggak apa-apa, ini diskusi ya. Hadis itu artinya apa? Hadis itu adalah yang meriwayatkan kisah-kisah dari Rasulullah dari sebelum lahir hingga tiadanya Rasulullah. Hadis Aqwalun Nabi wa af'alul Hadis itu Nabi. artinya gini loh, diamnya Nabi juga hadis, Nah, perkataan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan gitu ya, itu. Ya, siap Bang. Diam Nabi itu hadis loh. Diam aja hadis, apalagi perbuatan, percakapan dan seterusnya begitu. Tapi ya mantap Bang J, terus belajar teman-teman dibawa juga ya. Jadi kalau ada yang nanya hadis itu apa gitu ya. Jadi kalau ada si Edis bawa hadis ya jangan langsung percaya. Lihat tadi syaratnya itu. Gitu ya, bersanad nggak sampai ke Nabi orang-orang yang perawinya itu. Kalau enggak ya salah satu kencing berdiri aja. Nah, itu sudah nggak layak. Apalagi suka berbohong. Kira-kira, Masya Allah. Abah, mangga Abah. Silakan Abah Aidil. Oke, benar ya. Oke, Papa nanti kirim alamatnya dirahasiakan dan kirim ke Ustaz Arif dan Ustaz Arif ya, betul. Oke, Bang apa ini tak tahu namanya. Oke? Nanti Ustaz. Ya, nanti kirim ke alamatnya di Ustaz Arif. Nanti tunggu aja. Apa itu songkat 999. Kalau mau tukar uang bisa, tapi kalau mau boleh bisa dapat songkat. Songkat ditukar uang is okay. Makasih Abah. Paham ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, lanjut semuanya. Udah cukup lah ya, dua dulu ya. Ya, dua aja. Oke, lanjut. Next lagi ya. Ya, terima kasih Ustaz Arif, Bang Andi, Kang Dito. Ya, sama-sama. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak memberatkan Abah nanti. Ini ada nama akun Umar bin Khattab tapi Oten. Islam nyembah batu berhala katanya. Soalnya kalau saya bertanya terus saya jawab sendiri, ntar gue dapat songkat pula lagi kan nggak enak. Oh, Bang Edi mau minta songkat? Tinggal Enggak ngomong lah, aja jangan. ke Bang Aidil. Udah ada saya punya buat yang lain aja. Ada nih lengkap saya ada sudah ada. Oke, Buat yang lain aja apa? Enggak apa-apa, ikhlas. Kalau nggak ada nanti boleh DM Ustaz Arif. Nanti Ustaz Arif boleh kirim saya. Alamatnya dirahasiakan. Jangan khawatir. Bagus kan songkat kayak suara saya gimana Bang Arif? Enak lah kalau suka sementara. Sudah lah. Kalau mau minta mentahnya nggak apa-apa. Nanti saya kasih nomor Abah ke Bang Handi. Gimana? Iya, next lah. Saya di jalan masalahnya dengan Handi. Kantor Anda. Emang dari Singapura bisa dari Indonesia nyampe? Di Indonesia beliau punya anak buah. Oh begitu. Ya, ada Bang Cakil, ada anak buahnya. Saya baru pulang juga daripada Kemarin Bandung. ada di Jakarta dia Bang Handi. Waduh, kok gak ngomong Bang Handi biar disamperin. Baru 3 hari yang lalu ya Abah ya di Bandara Soekarno-Hatta itu. Betul. Ya nanti deh lewat HP aja biar bisa request. Oke. Ya lewat HP aja. Oke, terima kasih ya semuanya. Saya multi ya. Apa mute? Ya. Kebetulan songkat saya udah, tapi masih bagus sih. Ya naikin hotel lagi. Kita sikat lagi.
Halo abang-abang. Halo bang. Halo. Host. Ya halo. Boleh bertanya kak bang? Boleh. Agamanya dulu bang. Kristen ini bang. Oh Kristen. Ya silakan silakan. Yesus itu bang, menurut Islam itu siapa sebenarnya sih? Kalau di dalam Al-Quran tidak ada Yesus. Jadi dalam Jadi Al-Quran siapa? Nabi Isa alaihissalam. Oh begitu. Tapi kalau sesuai dengan Bible ya saya bisa jawab. Iya Yang bang. di Bible itu Yesus itu adalah nama Yunani. Iya bang. Jadi nama aslinya anaknya Bunda Maria itu bukan Yesus. Iya. Tapi sesuai Saya bahasa paham. setempat ya Isu. Saya paham itu bang. Yesua, Saya paham. Amasia boleh. Dengerin dulu kalangku. Ya saya paham itu. Itu bagi saya itu Tuhan itu. Kan abang tidak yang nanya dilahirkan. bang. Iya Abang iya. kok nanya saya jawab. Abang juga yang ngomong. Betul, Kenapa betul. sih bang? Itulah aku bilang betul 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 betul. Oh begitu. Jadi kami Menurut- umat Islam itu ya siapapun namanya, tapi pada hakikatnya dia adalah nabi utusan Tuhan. Karena bisa nama berbeda sesuai dengan bahasa kaumnya kan begitu ya. Iya, Tapi betul. kita sepakat di sini bahwa hanya ada iya. satu perempuan Iya. di muka Iya, bumi Pak. ini yang pernah ada melahirkan tanpa seorang ayah. Iya iya iya. Ya Bang, itu terlebih- kalau di sebelah namanya Bunda Maria, kalau kami Siti Maryam. Iya iya bang. Ya bahasa semitik, Iya. masih bahasa serumpun kalau begitu. Terlebih dahulu bang, aku minta maaf. Tadi itu aku bohong. Aku Islam, orang Bugis lagi. Aduh. Jangan seperti itulah. Jangan menyerupai Kristen. Aku itu bercanda saja bang. Ya enggak lah. Bukan gitu. Nggak boleh jadi candaan. Oke lah, kalau memang tidak boleh. Oh. Minta Tahu maaf. malah, Aku Islam. tahu malah sambo kamu ketujuh aja loh. Tak boleh. Boleh pak, dia mabung nggak balik. Nah, bunga-bunga mbak, nomor pak. Iya. Bugi kata bohong nih kak bang. Ya sama aja, saya di Pelaka. Oh pelaka ki bang. Ya, Iya. selong, pasal selong, biasa selong. Tuh, pelaka balik. Jadi, maaf bang, tadi aku bercanda itu. Nggak boleh agama bang dicandain, ngaku Kristen. Harus nurut lagi loh. Iya, aku juga nggak panjang lebar juga bicara tadi itu lah. Jadi kan ngaku Kristen itu. Tuh pelaka, harus pelaka. Balik Yesus. Kalau yang di YouTube, saya ada panggilan meeting dulu bentar ya. Di YouTube saya sudahi dulu ya teman-teman ada di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Saya mundur diri dulu semuanya. Saya ada kerjaan mendadak. Sampai jumpa nanti malam pada Isa. Ya, maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di YouTube ya.
Bang Arif monitor Bang Arif. Iya, saya di jalan ini. Saya masih di jalan ini. Bang Felix. Ustaz Felix, monitor Ustaz. Ustaz Felix. Kang Dito. Kang Dito dari tadi nih tidur kayaknya tuh. Iya, ketiduran mungkin dia. Kang Dito, monitor Kang Dito. Kang Dito. Ustaz Felix, monitor Ustaz Felix. Apa kita rungkat aja? Kita lanjut normal aja. Saya ini masih di jalan ini kantor anak mau beli baju alat-alat sekolahnya. Gak apa-apa di mute aja Bang. Yang penting masih ada narasumber di atas. Oh, iya. Di bawah ada ini. Ada Abi siap siaga. Iya, Masih ada Abi Dani. masih. Oh. Naiklah, Abi. Abi Dani. Undang narasumber lain Bang. Lagi di masih belum pulang Abi Dani ya. Waduh. Wah, ham. Berarti masih ada Kang Dito ini. Batuknya Kang Dito. Iya. Pak Junet lagi. Pak Junet. Bang Dani Pak Jun. masih di kantor Bang Dani. Oh, kalau Umpeng itu Nanti murtad, aku terus naikkan ke sampai malam. tetap. Apalah Jun. Jangan nyembah anak orang terus lah, sadarlah. Yesus itu manusia, Bang Niki. Betul Ustadz, Yesus memang manusia Ustadz, betul. lanjut yang itu. Jadi berada di jalan. Jadi Tuhanmu manusia. Ya, dia juga manusia. Pertanyaan saya, Tuhanmu manusia bukan? Ya, dia manusia, dia Tuhan, dia Allah, dia Mesias. Pada saat Ya, Tuhanmu manusia manusia. itu mengalami nggak dia dilahirkan jadi bayi? Mengalami lah. Jadi kalau Tuhan itu maha kuasa, apakah bayi itu maha kuasa? Ya, bayinya belum maha kuasa. Kapan bayi itu kemudian menjadi maha kuasa? Ya, setelah dia menunjukkan kemahakuasaannya sebagai manusia, kan banyak di situ kemahakuasaannya sebagai manusia. Sebelum dia bayi, apakah dia sudah Tuhan? Dia memang sudah Tuhan sebelum dunia diciptakan, dia memang sudah Tuhan. Oh, jadi Tuhanmu satu-satunya Yesus. Ya, Apakah ada Tuhan lain selain Yesus? apakah ada Tuhan lain selain Yesus? Satu itu saja Tuhan saya. Oke, pada saat Yesus dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, itu Iya, dia bersyukur kepada siapa? kepada Bapa. Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan, tapi dia kan satu hakikat. Sebentar dulu. Yesus yang manusia ini Tuhan atau bukan? Dia manusia dan Tuhan. Pada saat dia bersyukur, dia berdoa bersyukurnya kepada Tuhan yang lain atau kepada Tuhan dirinya sendiri? Kang Dito, Yesus menjadi manusia. Ya, Tuhan yang menjadi manusia itu memberikan teladan bagaimana manusia itu hidup, bagaimana manusia itu bersyukur kepada Allah Bapa. Itu Jadi juga Tuhan yang sebenarnya yang mana? Bapa apa Yesus? Iya, dia satu hakikat. Tidak Satu bisa hakikat dipisahkan. maksudnya tidak bisa dipisahkan. Berarti di dalam tubuh Yesus ada Bapa.
Ya, satu hakikat itulah dia. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku kan. Berarti dia Sudah tidak satu hakikat. dipisah Bu Yesus, ada Bapa dan Roh Kudus. Ya. Apakah di dalam tubuh Yesus yang manusia itu terdapat Bapa dan Roh Kudus? Iya, ada roh Bapa, ada Roh Kudus. Gitu Jadi kan, ada roh Bapa. berapa roh rupanya Yesus? Ya, roh Bapa ada di dalam diri Yesus. Makanya dia mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi Yesus itu Bapa itu sendiri. Kang Dito mau bawa bicara tentang apa Tritunggal kah? Bukan. Saya bertanya apakah Yesus Bapa itu sendiri? Bukan. Lalu Bapa yang di dalam tubuh Yesus ini Bapa yang mana? Ya, sang sumber itu tadi. Bukannya dia ada di dalam Kami Yesus? sebut dengan Bapa, yaitu sang sumber. Bukannya Bapa tadi mengatakan di dalam Yesus? Iya, rohnya satu hakikat ya Kang Dito. Makanya dia mengatakan aku di dalam Bapa. Bapa itu roh bukan? Roh. Jadi rohnya Bapa itu ada di dalam Yesus. Ada. Jadi Bapa yang pencipta itu sang sumber ada di dalam tubuh Yesus. Ada ya. Oke, pada saat Yesus disalib, ditempeleng, diludahin, apakah Bapak juga merasakan? Itu Kang Dito berbicara dalam kemanusiaannya. Katanya di dalam tubuh manusia itu ada Bapaknya. Iya, saat disalib, saat diludahin, saat ditombak. Nah itu kita Bapak juga berbicara kena. dalam kemanusiaannya. Ya Bapak enggak juga lah, kena. Kang Dito. Oh enggak. Iya, itu kan Kang Dito Lalu- bicara dalam kemanusiaannya. Oh, kalau ketuhanannya di mana? Ketuhanannya memang Yesus itu Tuhan, ada di dalam diri Yesus Ketuhanannya, itu ya. ketuhanannya Yesus itu memang Tuhan. Iya, dia memang sudah disebut Tuhan Kang Dito. Iya, ketuhannya dia disebut Tuhan itu yang mana? Ya Yesus itu juga Tuhan. Kok dicari kemana Tuhanannya Dito? Dari Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud itu kan sudah menunjukkan bahwa dia lahir sebagai Juru Selamat yang diurapi. Berarti yang bayi itu Tuhan. Tuhan. Kan udah malaikat yang ngasih tahu Dito, Kang Dito. Malaikat kan yang ngasih tahu bahwa Yesus itu Tuhan kan? Hari ini terlahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus lampin. Bayi itu Tuhan. Iya. Makanya dia Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan itu bayi. Jangan muter-muter lah Junedi. Waduh, Tuhan dan manusia. Gimana? Di 2 Petrus 1 ayat 14 Pak Ustadz. Sebab aku tahu kata Petrus bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kata Petrus. Itu kan murid Yesus ini yang betul-betul mengetahui siapa sebenarnya Yesus itu. Muridnya saja mengakui bahwa dia Tuhan, apalagi saya. Mereka melihat, mereka bersama-sama dengan Yesus kan selama ada di dunia, melihat. Jadi murid-murid tahu kalau Tuhannya itu manusia itu. Nah, murid-murid juga tahu. Bagaimana pengakuan Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia adalah Tuhan nanti atas hari Sabat? Apakah dia yang mengakui dirinya Tuhan? Ya iyalah, anak manusia berkuasa atas hari Sabat itu dia Tidak sendiri ada yang tulisan berkuasa. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Iya. Jadi Itulah manusia dia. ini Tuhan. Iya, itu kan gelar Yesus. Anak manusia juga gelar Yesus. Banyak gelarnya Bang Dito. Jadi Tuhannya Pak Junedi anak manusia. Iya, betul. Oh. Ajaran agama apa yang menuhankan manusia?
Ya memang di kitab suci saya seperti itu, dia juga anak manusia, dia juga Mesias. Makanya bicara tentang Ajaran keagamaan mana yang mengajarkan menuhankan manusia? Kristen, nah. Kristen menyembah manusia. Ya, menyembah manusia, Yesus Kristus, Bang. Itu disebut agama apa? Pagan atau monistik? Kristen itu ya, Kristen aja lah. Iya. Oh, jadi Pak Junet mengakui Kristen itu pagan. Nah, bukan pagan. Nah, sih? Coba kita cari literasinya. Ajaran apa yang menuhankan manusia? Ajaran yang disebut dengan ajaran menuhankan manusia itu pagan atau monistik? Ayo. Silakan. Ya kan udah saya bilang tadi. Tuhan yang jadi manusia itu. Yesus Tuhan jadi manusia. Makanya diakulat anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia akui anak manusia, tapi juga Tuhan. Ya, jadi kan Kristen menuhankan manusia, betul? Ya kita manusia, Yesus itu kan manusia Tuhan. Manusia Tuhan itu Kita apakah tidak dia ada pencampuran perkawinan Tuhan dan manusia? Petrus ya. Kita tidak menuhankan Petrus. Kalau Yesus adalah anak manusia juga Tuhan. Makanya diakulah anak dia adalah hari Sabat. Nah, maksudnya kan dirinya. Jadi tidak salah kalau orang Kristen menyebut Yesus Tuhan karena memang dia Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Tuh. Bingung ya? Enggak aja kalian itu mengakui bahwa menuhankan manusia itu orang S3 sekalipun akan kelihatan seperti anak TK. Ngerti nggak? Itu sekularitas. Waduh, lagi di mana, Ustaz? Jadi ada pemahaman dasar begini, Pak Wilujan. Kemana dia? Begini, Pak Junet. Menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan, disebut juga anti Tuhan. Disebut dengan teologi sekuler, dibangun atas dasar ilmu antropologi dan filsafat akal. Ngerti nggak? Beda dengan Yesus. Ya, itu pengecualian untuk Yesus. Pengecualian bagaimana? Ya iya. Tadi kan Kang Dito mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya kan? Pernyataan ini kan menekankan bahwa Yesus sebagai anak manusia yang memiliki otoritas atas hari Sabat itu, Kang Dito. Nah, dia memiliki hak untuk menentukan bagaimana hari Sabat. Kan di situ yang harus dijalankan. Ya, dia berhak ya punya otoritas untuk mengubah atau menyesuaikan tradisi yang ada pada saat itu. Dia mengatakan itu. Siapa? Ya, berarti itulah dia, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus itu memang anak manusia. Kenapa dia dikatakan? Ya berarti kan Pak Junet memang menuhankan manusia, betul? Dia kan anak manusia yang dari firman itu, dari Allah itu, Kang Dito, kan di situ. Itu yang dikatakan bahwa ini aku punya landasan begini, Pak Junet. Paganisme dari bahasa Latin paganus, berdasarkan kasar kemudian sipil. Istilah yang pertama kali digunakan pada abad keempat oleh orang-orang Kristen awal untuk orang-orang di Kekaisaran Romawi yang mempraktekkan politeisme atau agama etnis selain Kristen. Pada masa Kekaisaran Romawi,
individu-individu jatuh dalam kelas pagan, baik karena mereka semakin tinggal di pedesaan provinsi dibandingkan dengan populasi Kristen, atau karena mereka bukan milites Kristi atau prajurit Kristus. Istilah-istilah alternatif yang digunakan dalam teks-teks Kristen adalah Helene, non-Yahudi, dan kafir. Pengorbanan ritual merupakan bagian integral dari agama Yunani Romawi kuno yang dianggap sebagai indikasi apakah seorang itu pagan atau Kristen. Paganisme secara luas menyeratkan agama kaum Tani. Ini ada patung Jupiter. Selama dalam abad pertengahan, istilah paganisme diterapkan pada agama non-Kristen manapun. Istilah tersebut mengadakan adanya kepercayaan pada dewa-dewa palsu. Asal-usul penerapan pagan pada politeisme masih diperdebatkan pada abad ke-19. Paganisme diadopsi pada deskriptor diri oleh anggota kelompok seni terinspirasi oleh dunia kuno. Pada abad 20, istilah tersebut mulai diterapkan sebagai deskriptor diri dari praktisi paganisme modern, gerakan pagan modern, dan rekonstruksionis politeistik. Tradisi pagan modern seringkali menggabungkan kepercayaan atau praktik serta penyembahan alam. Itu Pak Ya, Hellenism, rekonstruksi politeistik. Jadi pemahaman ini kalau dasarnya Kristen itu dimulainya dari Kekaisaran Romawi, betul? Betul kan? Di sini sudah jelas dikatakan bahwa abad keempat oleh orang-orang Kristen awal untuk orang-orang di Kekaisaran Romawi yang mempraktekkan politeisme. Ya pagan memang Pak Kristen, Pak. Mana nih? Betul nggak? kalau pagan itu kan berasal dari bahasa Latin paganus kan di situ dia, yang berarti pedesaan menurut Kang Dito tadi bilang kan. Nah di situ. Ini aku jadi tampilin ya, aku open cam ya. Ini bahkan ada patungnya Jupiter itu, dia melakukan di kebiri itu. Apa? ya Nih lihat nih. Iya teman-teman ya. Ini ada nih Melistik Kristus. Tadi yang saya baca itu adalah ini. Nih. Abad keempat oleh orang-orang Kristen awal untuk orang-orang di Kekaisaran Romawi yang mempraktekkan politeisme atau pagan. Ini nih. Ini paganisme secara luas menyiratkan agama kaum Tani. Ini fotonya, gambar patungnya. Patung marmer Jupiter, raja para dewa dalam paganisme Roma. Ini salib, nggak ada itunya. Ajun. Ya, yang saya tahu itu Kang Dito ya, istilah pagan tadi itu kan yang digunakan oleh istilah itu digunakan oleh orang Kristen awal untuk menyebut orang-orang yang tidak menganut agama Kristen di situ. Ya, terutama mereka-mereka yang tinggal di pedesaan. Ini gimana bahasanya? Bentar. Tradisional. Disitulah dia justru orang Kristen itu bingung nih. Menyebut supaya nggak muter-muter nih. Kristen awal yang bukan Kristen. Maksudnya gimana sih? Iya. Coba. Ya, asal-usul bingung aku dengernya. Asal-usul pagan itu Kang Dito, yang Kang Dito sampaikan tadi, yaitu yang berarti pedesaan atau orang desa tadi kan. Nah, itu kan istilah yang digunakan oleh orang Kristen awal untuk menyebut orang-orang yang tidak menganut agama Kristen.
Nah, terutama mereka yang tinggal di pedesaan itu dan masih mempraktikkan kepercayaan tradisional. Di Nggak situ ada. dia orang Kristen kan Tadi di itu situ. abad Ya, keempat, Kristen awal adalah yang mempraktikkan paganisme atau politeistik. Dikasih bukan data. begitu. Kalau dikasih, kenapa kalau dikasih data muter ya? Aduh, Kenapa? bentar. Nah kan saya tadi kasih data tuh. Kenapa Anda bisa pelintir datanya? Enggak. Di situ kan paganisme itu kan agama yang apa namanya? Banyak agama pagan yang bersifat politeistis tadi yang Bang Ridho sebutkan. Nah, mereka kan mengakui banyak dewa-dewi di situ, ya. Berarti tidak mengakui satu Tuhan kan di situ. Nah, Oke, itu. kita cek. Jadi, Kita cek sekarang, kita cek. Di Kisah Rasul, nih, kita cek ya. Di Kisah Rasul, nih coba dilihat. Kisah Rasul 14 nomor 12. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Kitabnya siapa yang ada dewa-dewa nih? sebentar saya buka ayatnya. Ya kan itu anggapan orang Yunani, sama aja dengan kalau kau juga di Al-Hijr ayat 6. Apalagi Nabimu siapa dibilang lagi sini yang ngomong? Aku sambil merem loh ini suara siapa, kayak nggak asing nih suaranya nih. kan yang bilang itu orang Yunani, Dito. Gimana sih kau? Apa salahnya? Sama dengan Emang Bibelmu sama dengan berbahasa apa? orang kafir bilang nabimu gitu. Bibelmu berbahasa apa? Bible berbahasa apa ya kan tadinya kan berbahasa Yunani. Kenapa? Ya udah kan sama aja nya. Gimana sih Yang kau tanyakan apa? Itu kan pendapat orang Yunani. Katanya Barnabas itu ya dewa kau baru Zeus. naik, muncung kau tiba-tiba ngomong Iya. apa Dito? Yang lagi Lihat di ngomong kamu sama itu Kang nggak Dito ada kan Pak naik levelnya gitu loh. Junet, Nggak pintar-pintar kau dari Bukris. dulu, Dito. Ini loh, Kalau naik aku kau turunkan terus. ketika banyak orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara, Yang salah apanya di situ? maka datanglah imam dewa Zeus yang kulitnya terletak di luar kota. Kuil kok kulit sih? Yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Iya, Baik. karena mereka belum pernah melihat begituan. Apa Ya mereka ini kan disebut ini sama Kisah Rasul. sama Perikopnya. dengan ketika orang Quraisy mendengar bacaan Muhammad, kan dikatanya ini kena sihir, kan begitu. Dia Gimana? membacakan sihir, kan begitu sama Ini aja kan di itu. Bibelmu Apa nih. sih masalahnya, Dito? Bukan, makanya kau dengar aku lagi berbicara sama Junet, jangan kau ngecaprak. Pak Junet, kita lagi bahas topik paganisme. Ya kan? Iya, sekarang kalau kamu itu mengelilingkan bayi itu kan paganisme, dengarkan itu dulu, datang janganlah dari paganisme. nyerocos. Gantian Kita lah lagi- Chris, gantian Chris. Kang Dito. Iya, maklum kalau diturunkan ya maklum lah kamu. Enaknya Kang Gantian Dito dulu tuh lah. diskusi dengan Bang Kris, soalnya Bang Kris lebih pintar lah dari saya. Pintar apanya bro? Masa dia pinter, badan aja gede, kepala gede kan hulek itu, tapi otaknya kecil. Bukan begitu loh Pak Junet, kita kan Bang lagi Kris ini lebih memahami
Itu Ya kan pakai nada itu. iyalah, iya Iyalah. iyalah, karena saya memang baru baru di dalam hal kekristenan ini, baru baca Alkitab, kan di situ dia baca Alkitab Di situ itu dari dia, tahun oke. 2017 sampai tahun 2020. Apanya yang baru, Jun? Kamu itu Kristen sejak lahir, Jun. Waduh. Iya, saya Kristen sejak lahir, Pak Ustadz. Iya, kalau sejak lahir berarti kamu mulai dari kecil sudah baca Bible, Jun. Kamu ini mau ngaku-ngaku murtad ya? Aku tahu loh. Enggak, saya Kristen dari lahir, Pak Ustadz. Loh Cuman iya, kan kenapa Anda saya bilang baru- tadi baru baca Bible di tahun 2017? Umur Anda Iya. umur Anda 17 tahun gitu maksudnya. Enggak. Anda ke room lain, ke kucang onjot bilangnya murtadin. Ngawur aja, kau Kristen sejak lahir kau. Omong lain jalan, saya enggak mau murtadin. Memang Kristen dari lahir saya, Pak Ustadz. Iya, aku pernah denger ini. Aku pernah Iya, denger. murtadin, Junaidi. Junaid, Apa Nah, aja? nah, apa yang nah. murtadin? Sudah ku Buat tahu apa identitasmu itu sudah ku tahu. Pak Ustadz, saya tidak pernah mengkhianati Yesus saya. Saya tetap Kristen dan percaya kepada Dia, tidak pernah pindah agama. Anda Hindu, bilang Buddha, barusan Islam. sudah keceplosan baru baca Bible di tahun 2017. Sementara Anda sudah Kristen sejak lahir. Sekarang umur Anda tadi bilang 82 tahun. Begini Pak Ustadz, saya jelaskan ya begini. Ya, saya memang dilahirkan secara kekristenan, ya kan. Nah, walaupun orang tua saya Kristen dan saya tumbuh secara Kristen, tetapi saya bisa dikatakan Kristen KTP, Pak Ustadz, ya. Kan di situ dia tidak mengenal, tak pernah membaca Alkitab, tidak pernah ikut persekutuan, ya. Nah, di situ baik saya sekolah SD, SMP, SMA, kan di situ dia. Bahkan bahkan kuliah di perguruan tinggi tidak pernah saya, Pak Ustadz, membaca Bible ini, Pak Ustadz, secara serius, tidak pernah sama sekali. Nah, bahkan saya jatuh dalam dosa saat Umur itu, Pak Ustadz. 86, Ya kan? umur 82, kuliah. Udah, tadi saya bercanda itu, Kang Dito. Itu karena Kang Dito juga suka ini. Lu tadi bilang umur 82. Enggak, bukan. Soalnya Kang Umur Dito ini juga 82. suka bercanda. Tadi aku dengar juga loh umurnya Pak Junaidi katanya 82. Ya maksudnya Pak Ustadz, Pak Ustadz harus menghormati orang yang lebih tua di Komalini begitu. Jadi anggap saja saya yang tua dihormati. Jangan suka diludah-ludah gitu. Atau dijatuh-jatuh begitu. Enggak wajar lah Bang Junaidi. Bang Junaidi kan sering open cam di Komalini kan. Rambutnya Sekarang memutih, saya jenggotnya udah juga takut, memutih. Ya ketika Bang Junaidi tadi bilang umur 82 ya percaya aja. Kan gitu. Jadi begini, itu ceritanya. Kalau saya cerita tentang masa lalu saya adalah bukan seorang yang benar, kan di situ dia. Nah, setelah saya bertobat di tahun 2017, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Nah itu, sekalipun saya agamanya Kristen, ya, Kristen KTP, ya. Jadi jangan samakan orang Kristen KTP dengan Kristen-Kristen yang lainnya, kan di situ dia. Kalau benar-benar Kristen, ya, ya mereka harus menjalankan perintah Yesus. Halo. Di situ. Jadi latar belakang saya adalah orang yang tidak benar, Pak Ustadz, di situ dia. Dan saya juga dibaptis di tahun 2017 itu, Pak Sekarang juga Ustadz. kamu nggak benar, Bang Junaidi. Ya, Sekarang juga kamu belum benar, masih nyembah manusia. saya sudah menyembah Allah yang benar, kan di situ dia. Dan sudah beberapa orang yang saya bawa untuk masuk Kristen selama dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, kemarin satu orang yang dibaptis, dari 10 orang yang dibaptis, satu orang Islam. Nah itu saya Ya, tinggal jangan bilang orang Islam mereka. lah. Di Kalimantan itu orang Dayak, bukan orang Islam. Kau ini ada-ada aja Junaidi. Aduh. Pak Ustadz, itu tempat-tempat tertentu Pak Ustadz, yang ada yang minoritas, ada yang mayoritas. kan? Iya, yang kau jamah itu Kan di orang situ. Dayak, bukan orang Islam. Aduh, Junaidi. Aduh, yang kemarin dibaptis itu orang Madura, Pak Ustadz.
Mau orang Madura, mau orang mana, aku nggak peduli. Nah, iya, Nggak percaya lah. Nggak percaya. Iya. Nggak ada orang Madura itu murtad. Kecuali memang Maduranya itu lahir di Kalimantan gitu. Ya terserah Pak Ustadz lah. Tapi saya mengatakan yang benar, apa yang benar, katakan benar kan di situ dia. Nggak ada orang Madura itu nggak ada yang murtad. Satu pun nggak ada kalau orang Madura asli di sini. Masalahnya Ya, itu- juga Ustadz Arif, Bang Junaidi ini bisa dipercaya, selalu bohong. Itu yang Iya, Nah, karena saya tadi udah bohong. dibohong, dia udah dibohong tadi. Karena tadi Kang Dito itu kan ngomongnya kan ngajak-ngajak bercanda kan begitu dia. Ya saya ikut Tapi enggak bercanda boleh juga, menua-nuakan kan di situ. umur. Kirain umur 82 beneran, ini ngaku Maksud kuliah saya- barusan. Kuliah maksud di saya- mana tahun 82? Di UGM. Maksud saya Kang Dito itu ya bisa menghormati orang yang lebih tua kan begitu dia. Jadi saya tua-tuakan umur saya. Oh gitu. Ya, tapi ya jangan seperti itulah. Kayak Bang Kris tadi kan Kang Dito enggak hormat kan dengan dia kan? Oh, di dia situ itu masih dia. muda. Chris itu masih umur 38 dia. Iya makanya saya katakan tadi ya kan semau-maunya Kang Dito dengan dia kan di situ tadi itu bicaranya. Ya kan? Takut pula rupanya. Tapi begini, kalau orang sudah mengerti tentang adab dan kesopanan, maka orang itu akan menjaga dirinya. Benar gak? Jangan mau hanya disegani tapi orang itu nggak mau sopan. Gitu. Saya Kamu sebenarnya sopan, akan- kami segan gitu. Itu logo yang bagus. Saya sangat sopan di Komal ini dengan Pak Ustadz Arif dari dulu sampai open camp semua kan di situ dia. Tetapi apa yang saya dapat di sini coba? Iya, kalau di Komal ini, kalau di Komalnya aku cangonyot kan kau hujat-hujatan. Di situ ada si Dev lagi. Kalau Ada dengan si Kucang- siapa Akal itu yang mau ngasih paus 100 ke Bang Jibril itu. Sekarang ganti nama Akal, siapa itu? Kebenarannya. Ustadz, saya kan ikut iramanya Kucang Ustadz. Kan di Oh. situ dia. Iya, hujat-hujatan. Aku Kalau di situ kan dengan- moderator. Kadang aku tendang kau dari bawah. Kadang dengan Kucang ini kami sudah lama, Pak Ustadz sudah seperti saudara kan begitu dengan Kucang. Awal-awal juga TikTok kan juga saya dengan Kucang, udah biasa saya dengan Kucang. Nah kalau di Komal lain ya saya sesuaikan irama atau perkataan atau cara berdiskusi di Komal lain. Kalau di Kucang ini kami udah dekat lah kan di situ dia. Kucang hujat saya hujat Kucang kan tidak masalah kami berdua. Kan beda, Ustadz. Kan tidak harus sama saya di Kucangnya, di Komalnya Kucang, saya bawa gaya saya di Kucangnya Pak Ustadz kan tidak bisa Pak Ustadz. Kan di situ ya, kalau di situ dia. Begitu juga caranya Paulus memberitakan firman Tuhan kan di situ dia. Nah, itu Bung Lon dia nyembah. Bukan. Bukan diakuin kan? Kalau Paulus memang dia orang Yahudi kan di situ dia salah satu orang tuanya. Kalau saya ini kan hanya cara bertitok saja yang saya pelajari dari Rasul Paulus karena dia adalah orang yang paling pintar di setiap rasul-rasul yang ada kan di situ. Iya, menggunakan cara iblis kan, cerdik seperti ular gitu kan. Ya, Betul nggak? kita memang harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati kan di situ dia. Cerdik dalam hal yang Iya, baik. kalau cerdik seperti ular itu lambangnya Di situ. siapa? Simbolnya siapa ular? Enggak tahu saya. Ya, Yang karena kita menggoda hanya Ibu pakai Hawa di Eden? cerdiknya kita ambil cerdik yang baik ya, yang baik. Mana ada cerdik baik? Ular ya ular, jangan ular kemudian menyamar sebagai merpati. Kan Enggak gitu dia. menyamar. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati kan di situ dia. Nah, cerdik seperti ular, ular di situ iblis bukan? Ya, itu kan ini perumpamaan yang di kitab Kejadian. Nah iya, di kitab Kejadian itu ular itu iblis bukan? Ya. Ya. Lalu ngapain diikutin cara iblis? Ya kalau cara iblis yang cerdik itu kan dalam hal yang jahat.
Ya kenapa harus Kan di situ. diikutin? Iya. Mentang-mentang Ya kan yang mentang-mentang jahat, iblis tapi nyembah kalau- Yesus, jadi kalian nyembah Yesus sama jadinya. Tapi saya cerdik dalam hal yang baik yang tidak merugikan orang begitu. Nggak ada. Itu dia. Di situ. ada dia. Jadi, Dalam beda. kelicikanku kujerat kalian dengan tipu daya. Tuh. Tuh Paulus bilang tuh. Dalam kelicikanku kujerat kalian dalam tipu daya. 2 Korintus 12 nomor 16. Kemudian mengajarkan kepada penduduk-penduduk yang non-Yahudi sampai dengan di Indonesia, Roma 2 nomor 28. Dikatakan di situ, Yahudi, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Jadi kalian nih diajarin sama Paulus, itu jadi Yahudi rohani, betul kan? Betul nggak? Yahudi rohani itu, jadi yang disebut Yahudi tetapi bukan Yahudi lahiriah, melainkan rohani. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya Kang Jemaat Dito iblis. ya. Kang Dito berarti Arab rohani kan di situ dia. Kalau orang Islam membaca Al-Quran dan mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, ada di dalam surah Saba ayat 28. Nih, supaya kita adalah sharing-sharing ilmu kan. Kami ndak nyalain bro Pak Junet dalam berimannya. Tetapi kalau kemudian hanya karena Yahudi rohani, Pak Junet menyamakan kami Arab rohani. Nggak seperti itu Ferguson. Saya bacakan ayat suci Al-Quran. Saya bacakan ayat suci Al-Quran surah Saba QS 34 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila hafatan linnas basira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, termasuk Pak Junaidi. Gitu. Banyak ayatnya kalau kayak itu. Waduh, jangan bilang ada rohani lah. Banyak ada di situ. An-Nisa ayat 127. Wa arsalnaka linnasi rasula. Tapi ada juga Pak Ustaz. Dan aku mengutusmu wahai Muhammad untuk seluruh manusia, bukan hanya Yahudi. Kalau Nabi Muhammad, makanya nggak ada Arab rohani, mana ada Arab rohani? Ya, Muhammad kan katanya Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah. Allah negeri Mekah itu yang diberkati, Mekahnya diberkati. Lihat di sisi lain, warsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku mengutusmu Muhammad untuk sekalian alam, seluruh alam. Bukan hanya negeri Mekah. Waduh, Mekah itu tanah yang diberkati. Oh, jadi bertentangan tuh ya? Ya enggak ada bertentangan. Mana yang bertentangan? Loh, Muhammad kan mengatakan, aku hanya menyembah Allah negeri Mekah. Iya, apakah Di situ Allah Israel itu Allahnya Yunani? Ayo. Di situ. Ayo, Allahnya Israel, Allah Israel, ada kalimat Allah Israel kan? Apakah itu Allahnya orang Indonesia juga? Ya, karena pada saat itu hanya ada Mampus kau. Israel. Apakah hanya untuk tanah Israel saja, Allah Israel? Kenapa kau sembah? Ya karena Allah Israel itu adalah Allah yang benar. Iya, bukan Yesus memang. Allah Israel itu ya bukan Yesus. Lanjutkan gitu, saya belum bisa nyetir. Itu Yesus, cuma dia kan belum menjadi manusia, dialah Israel. Waduh, mana ada Yesus adalah Israel, kau raja Yesus itu manusia. Orang Israel itu tidak pernah menyembah manusia. Tuhannya bukan manusia, bukan anak manusia. Aduh, Junedi. Iya, karena dia belum menjadi manusia pada di perjanjian lama itu, Pak Ustadz. Justru Allah Israel itulah ya
yang dinubuatkan untuk menjadi manusia di dalam perjanjian baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bukan Tuhan bangsa Arab, bukan. Mau aja kau Junaidi. Loh, ada juga ayat yang mengatakan di mana tuh Pak Ustadz? Aku hanya menyembah Allah negeri Mekah, dibilang gitu. Loh iya, karena Mekah itu adalah tempat di mana wahyu diturunkan. Makanya daerah Mekah itu merupakan tanah yang diberkati. Gitu aja cukup. Pas sama dengan Allah Israel. Allah Israel kemudian kok disembah oleh orang Indonesia. Ayo, bukan Ya, Yesus. jelas. Waduh, Ya, Yesus jelas itu manusia lah. jadi. Karena firmannya sudah sampai ke Indonesia sini Pak Ustadz, makanya kami menyembah Yesus. Kalau kitab sucinya tidak sampai ke Indonesia, ya Aku mungkin kami hanya tidak akan diutus mengenal Yesus. kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Datang Ya. perempuan Kanaan disebut guguk. Datang orang Yunani disebut guguk. Yunani dan Kanaan saja disebut guguk, apalagi Indonesia. Ya, itu kan ada konteksnya kan di situ. Kang Dito ini kan satu coba comot-comot ayat kan di situ dia. Silakan kita baca dulu yang mana kita baca. Ayo perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan mengatakan dia juga kemudian mengamini. Betul Tuan, guguk ini hanya makan remah-remah dari meja tuannya. Orang Yunani juga sama. Kita baca Markus 7 nomor 26. Ini orang Yunani nih. Kita baca perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan iblis segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan Yunani itu bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh anak-anaknya. Tuh kan? Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, dari perkataan ini yang kita ambil simbol anjing kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani. Ya, Yunani ini kan disebut anjing sama Yesus. Kalaulah Bible yang original teks ini bahasa Yunani, kata Yesus ini bahasa anjing atau bahasa manusia nih? Agak keras nih Kang. Keras nih, terlalu keras nih. Maaf. Jadi perempuan Yunani ini yang disebut anjing juga oleh Yesus bukan hanya orang Kanaan, karena orang Kanaan tidak menulis Bible. Yang menulis Bible tulisannya adalah bahasa Yunani. Perempuan Yunani ini disebut anjing oleh Yesus, sementara original teks Bible ini bahasa Yunani. Bahasa Yunani kata Yesus apa? Ibu itu disebut anjing. Berarti bahasa Yunani ini disebut sama Yesus bahasa anjing. Terlalu keras ya? Sorry ya. Tapi itu fakta gitu loh. Kalau Yesus mengatakan berbicara hanya dengan bahasa Aramaik dan bahasa peribadatan liturginya disebut bahasa Ibrani, lalu bahasa Yunani ini disebut bahasa anjing, tiba-tiba mengenalkan Yesus. Apakah Yesus yang menyebut perempuan bangsa Sirofenisia
yang seorang Yunani ini disebut anjing untuk menuliskan bahasa perkataan Yesus yang ada anjing-anjingnya itu ditulis dengan bahasa anjing. Wah, agak keras memang. Gugu. Tapi Tete layar teman-teman. Terlalu keras ya. Ini gambaran. Makanya saudara saya kekristenan, loh Kang Dito kok keras banget? Oh bukan, ini Yesus yang menyebut kepada perempuan Yunani itu, kan gitu. Tapi kebetulan Bible kalian original teksnya adalah bahasa Yunani. Dari perwakilan perempuan Yunani ini saja disebut guguk. Bagaimana Bible kalian yang original teks berbahasa Yunani disebut bahasa guguk? Pantesan kalian tidak mengakui dan mempelajari original teksnya yang bahasa guguk. Di Indonesia kalian mengimani terjemahan itu ya Bible, kitab suci dalam bahasa Indonesia. Kenapa kalian tidak mempelajari bahasa Yunani? Ternyata kalian mungkin sudah tahu Yesus mengatakan kepada perempuan Yunani itu guguk. Tapi kalau Al-Quran, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Yusuf ayat 2. IS 12 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau ditanya kenapa Al-Quran berbahasa Arab, diturunkan di Arab, bahasanya bahasa Arab, ada suatu ilmu pengetahuan yang harus kita buka di sana. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya kosakatanya. Jadi bukan bahasa Yunani yang disebut oleh Yesus perempuan itu disebut guguk, bukan. Maka Al-Quran ini dibacakan ke seluruh dunia dari surah pertama ayat yang pertama sampai surah yang terakhir ayat yang terakhir, tidak ada berbeda. Kalau tanya sama umat Islam yang ada di Kalimantan, tetangganya Pak Junet atau saudaranya Pak Junet, coba surah yang pertama ayat pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama surah yang yang terakhir, ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Allah. Shadaqallahul adzim. Jadi semua orang Islam membaca Al-Quran, tidak ada yang beda. Nggak ada yang ayat terakhir tadi, surah yang terakhir dibaca jin. Jin itu juga makhluk ciptaan Allah. Jadi mudah-mudahan Pak Junet ini lama kelamaan dengan Kang Dito dan teman-teman di sini, terutama Ustadz Arif, ini bisa mendapat edukasi yang baik. Kita ini makhluk sosial. Kita ini makhluk yang berpikir. Kalau menurut Pak Junet menuhankan manusia itu masih benar, suatu saat Tuhan pencipta langit dan bumi akan memperlihatkan kalau manusia itu tidak dapat menjadi Tuhan. Kalau Tuhan dikatakan menjadi manusia, itu penistaan bagi Tuhan. Tuhan dipaksa menjadi manusia, bukan bukan memaknai dari penciptaannya yang tidak terbatas, tetapi justru diri Tuhannya yang dipaksa menjadi manusia. Ini agak lain, apalagi melihat bayi itu Tuhan. Tuhan itu bayi, nggak rasional. Orang pinter hitung-hitungan matematika, buka toko, sukses tokonya berlimpah-limpah, franchise. Ternyata pemilik tokonya menuhankan, menyembah bayi, menuhankan anak manusia. Kalau itu diekspos, bagaimana orang mau beli? Bapak nuhanin manusia, Pak. Sadarlah saudaraku, manusia itu lemah. Nggak ada manusia itu super, kecuali toko dongeng jadi Superman.
manusia super, itu pun sampai sekarang tidak diketahui apakah dia itu beneran atau fiktif. Kalau dikatakan itu benar, bagaimana Superman itu pakai celana dalam aja kebalik dia taruh di luar? Superman, Batman ras gak ada, sempaknya dia taruh di luar. Jadi saudara-saudaraku, coba kita berpikir yang rasional. Jangan hanya karena kita itu tendensi ingin hanya bertahan. Sementara kalau disebut Tuhan manusia, manusia Tuhan. Ini kayak kita itu nggak lagi menggunakan akal. Terus ada lagi orang sok-sokan belajar Al-Quran yang dibaca terjemahan. Memelintir-melintir alat. Memelintir-melintir data. Tidak sebenarnya orang Islam itu mempelajari seperti itu. Ya kalau didengar oleh orang Islam ya itu suatu penistaan. Padahal kita selalu menggaungkan Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Bagaimana untuk mencari tahu maknanya? Ada 350 tafsir. Tafsir itu untuk membantu kita umat Islam yang tidak bisa mengartikan, mentakwil satu persatu karena dilarang. Apakah terjemahan itu Al-Quran? Enggak, bukan. Kalau Al-Quran itu yang original terjemahan bahasa Indonesia bukan Al-Quran, kalian membuat parameter Bible. Apakah Bible yang terjemahan itu original? Apakah itu kitab suci? Bukan. Itu hanya membantu untuk memaknai. Tapi argumentasi teman-teman Kristen mengatakan yang sudah bahasa Indonesia kita bahas tidak begitu artinya. Jadi begini terjemahannya. Loh, bukannya ini sudah terjemahan? Dari sini dulu kita supaya lebih hikmat dalam diskusi. Ustadz Feli kalau sudah free silahkan maju. Saya kembali lagi bikin kopi pakai Masako. Gitu ya. Nah kan maju net. Ya, mengenai perempuan Kanaan. Ya, kenapa dia? Ya, apa yang disampaikan oleh Kang Dito, ya menarasikan tentang perempuan Kanaan itu tidak seperti apa yang Kang Dito sampaikan tadi, kan di situ dia. Ini kan perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi. Ya, tetapi dia datang kepada Yesus untuk minta kesembuhan anaknya yang sakit, kan di situ dia. Nah, di situ. Jadi yang dikatakan gugup tadi itu kan hanya suatu istilah saja, Kang Dito, kan di situ dia. Nah, itu tetapi Yesus melihat perempuan Kanaan itu, melihat imannya di situ, Kang Dito. Nah, maka tersentuhlah hati Yesus ya untuk menyembuhkan anak perempuan Kanaan yang sakit tadi, di situ dia. Nah, kalau Kang Dito mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja, domba-domba yang bangsa Israel, ya. Kan di situ ada juga ayatnya saya pernah baca, kan di situ. Tetapi kan saya juga pernah membaca di Matius 28 di situ yang mengatakan beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung bumi, kan di situ. Itu kan satu perintah Yesus di situ. Ya, ajarilah mereka seperti yang kuajarkan kepadamu. Nah, itu. Nah, pengajaran Yesus itu sungguh luar biasa. Tidak ada pengajaran yang ada di dunia ini seperti pengajaran Yesus, ya. Di situ bagaimana Yesus itu mengajarkan supaya kita hidup di dunia ini harus damai, harus menyembah Allah Bapa, bagaimana kita menyembah Allah. Makanya Yesus itu sebagai manusia itu memberikan contoh supaya kita sebagai manusia begini loh menyembah Allah, kan di situ menyembah Bapa. Kan di situ dia Kang Dito yang saya pahami tentang Matius pasal 15 yang Kang Dito sampaikan tadi. Itu dia Kang Dito. Nah, kalaupun Kang Dito mengatakan, saya sih nggak mau ikut campur lah seperti Kang Dito katakan tadi, ya terjemahan itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu yang berbahasa Arab, kan di situ. Nah, sekalipun
ada terjemahan itu hanya memberikan apa namanya memaknai ayat-ayat yang tulisan Arab tadi itu kan di situ. Nah, berarti ya yang namanya orang Indonesia, ya mungkin khususnya orang Kristen, ya tidak mungkin lagi lah baca terjemahan, ya silakan. Ya, terjemahan itu hanya sekedar terjemahan kan di situ. Kalian kan membaca ayat-ayat yang ada tulisan Al-Qur'annya. Di situ yang kalian akui bahwa itu adalah Al-Qur'an kan di situ. Nah, ini kan sepertinya Kang Dito ya, kalau kami itu merasa tidak pantas untuk membaca ayat-ayat terjemahan itu karena kami ya mau belajar juga sebenarnya kan. Sebenarnya kami nggak mau sih otak-atik kitab suci orang lain, karena kami sudah punya kitab suci sendiri sebenarnya. Baik. Itu pun harus kami pelajari terus itu Kang Dito, bertahun-tahun membaca itu. Begini Pak Junet, saya tidak membatasi teman-teman belajar melalui pemahaman makna yaitu terjemahan. Tapi poinnya, ini kan kalian sudah bisa beli dan akses Al-Quran itu untuk dipelajari. Loh, kami appreciate, kami merasa respect sama kalian mau belajar Al-Quran, dan kami pun ingin memberitahukan bahwa ingat, terjemahan ini untuk memaknai ayat sucinya. Namun kami orang Islam meyakini Al-Quran itu yang kami baca. Setiap ayat yang kami baca itu ada amalan ibadah yang dimana satu huruf yang kita baca itu mengandung 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan di akhirat. Jadi orang Islam itu tidak tahu artinya pun sebenarnya tidak urus, karena kami sholat pun juga nggak pakai bahasa Indonesia. Kami sholat 5 waktu itu cuman pakai mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan sholatlah sebagaimana aku sholat. Kalau Rasulullah bisa bahasa Indonesia, Rasulullah mengatakan dalam bahasa Indonesia, ya kami ikutin. Tapi alhamdulillah, karena Rasulullah itu sholatnya pakai bahasa Arab, kami pun sholat juga pakai bahasa Arab. Gak ada orang Islam apalagi azan Allah Maha Besar, nggak ada. Itu yang harus tadi di highlight ya. Kalau belajar bukan berarti kemudian menjadi bantahan dan mengeluarkan statement di publik bahwa Al-Qur'anmu surah Al-Hijr ayat 6. Nah itu tuh kan dari teman-teman Kristen ini menjadi hal yang naratif membagi buta. Sehingga tugas kami terutama untuk membentengi umat, membentengi saudara-saudara muslim yang mungkin juga terbawa. Oh ya, terjemahannya begitu ya. Padahal Al-Qur'an itu hanya yang kita baca. Memaknai maknanya ya, atau mencari kandungan isi maknanya. Oh itu lebih bagus supaya lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim di dalam hatinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan disuarakan, tetapi itu jalan untuk mencari kekhusyuan. Nah, kalau Pak Junet belajar loh, itu kami apresiasi. Pada saat Anda belajar membaca kemudian terjemahan ketemu dengan 3 huruf alif lam mim, loh kok nggak ada terjemahannya ini, gitu kan? Oke, saya udah bisa mengerti Kang Dito. Mengerti ya, paham ya? Oh. Ya, mengerti. Ya, makanya beda artinya bahkan maknanya akan di situ. Betul. Nah, jadi berbeda dengan kitab suci kami Kang Dito. Kalau kitab suci kami membaca, merenungkannya dan melakukannya. Ya di situ dia. Sekalipun kami 1000 kali membaca kitab suci kami, kalau tidak melakukan kami tidak dapat pahala kan di situ dia. Ya di situ dia Kang Dito bedanya. Kami membacanya, merenungkannya dan melakukannya. Nah, bagaimana kalau merenungkan gini, Pak Junet? Bagaimana kalau merenungkan Yehezkiel 23 nomor 21? Bagaimana merenungkan itu? Memang apa yang terdapat di Yehezkiel itu, Pak Kang? Gak pernah tahu Pak Junet.
Pak Junet nggak pernah tahu? Yeskil pasal 23 nomor 21 atau Amsal pasal 7 nomor 18. Bagaimana merenungkan itu? Anda tidak akan meninggalkan istri Anda sendirian di rumah. Bahaya itu. Bagaimana merenungkan itu? Coba Amsal berapa tadi? Amsal pasal 7 nomor 18. Marilah kita. Nah itu karena suamiku tidak ada di rumah. Coba direnungin dulu Pak Junet. Pak Junet, Pak Junet, kamu mungkin harus bikin modifikasi bagaimana membuat sempak dari seng. Jadi waktu Pak Junet pergi keluar kota sama anak-anak, pasangin dulu, digembok dulu tuh sempak ya. Aduh, hancur. Sampai batuk saya. Aduh, kesedak saya. Saya kesedak asap, teman-teman. Gara-gara Amsal ini. Jadi gini kan Dito, ya kan. Ya, Dito. gimana itu? Ya kan. Jadi makanya ketika Kang Dito membaca ayat yang seperti ini, jangan juga Kang Dito telan mentah-mentah kan di situ dia. Ya kan direnung. Sekalipun ya Alkitab kami ini sudah diterjemahkan kan di situ. Nah, kami kan perlu juga bertanya kepada pendeta kan di situ apa sih maksud atau makna dari ayat ini kan di situ. Kan begitu Kang Dito. Jangan sampai Kang Dito juga telan mentah-mentah seperti ini. Kan ada maksud ya, di balik ayat ini. Saya nggak meminta dimakan mentah-mentah, ya kan? Pak Junet. Justru Anda tadi kan merenungkan. Iya. Bagaimana merenungkan itu? Kalau ternyata pas kemudian Pak Junet keluar kota nih ke Jawa nih, kan Pak Junet di Kaltim tuh. Istri masih cantik, masih bohai. Pak Junet setelah membaca Amsal itu atau dibaca sama istrinya Pak Junet, diperbolehkan nggak itu kira-kira? Justru ayat inilah Kang Dito yang membuat kami harus merenung, ya, mengingatkan, menjadi peringatan bagi kami kalau saya pribadi yang menanggapinya sebagai orang Kristen untuk tidak mudah tergoda oleh kesenangan duniawi itu. Bukan, ya. Di situ bukan tentang kesenangan duniawi. Loh, itu bagaimana perempuan itu kemudian mengatakan, kan tertulis tuh, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah. Ya itu kan kesenangan duniawi juga itu Kang Dito. Cuman kan ya bagi siapa? Bagi siapa? Ya, bagi suaminya yang pergi keluar kota? Ya, atau bagi bagi orang yang melakukan itulah dengan cara-cara seperti itu kan suatu kan kesenangan duniawi di situ, ya kan. Nah kami sebagai orang Kristen, makanya Alkitab kami ini memang jujur mengatakan apa adanya. Itulah yang saya salut kejujuran Alkitab kami ini Kang Dito. Ya. Gitu. Coba ajaran Paulus. Coba ajaran Paulus. Di ajaran Paulus itu 1 Korintus pasal 7 nomor 36. Silakan. Ini orang-orang Kristen yang kemarin saya juga lagi duduk-duduk di tempatnya bom-bom. Mereka mengatakan lain, nanti dulu coba. 1 Korintus 7 nomor 36, Anda paparkan kepada kita di sini. 1 Korintus 7 nomor 36. Hal pengajaran tentang anak gadisnya yang semakin bertambah tua dan menginginkan kawin. Bagaimana dia bisa diperbolehkan kawin dan tidak menjadi suatu dosa itu? Coba. Saya baca dulu ya, saya baca dulu dibaca. Ya. Silakan dibaca, Pak. Kita menjadi narasumber yang teman-teman di bawah juga akan memperhatikan gitu loh ya. Ini bukan pertaruhan iman, bukan, tapi kita sedang membuka diskusi yang apa namanya, yang ada edukatifnya gitu. Silakan. 1 Korintus 7 ayat 36. Dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah, perikopnya ya. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya
dan benar-benar menguasai Apa itu? kemauannya, ya. Pasal 7 nomor 36. Ya, tetapi jikalau seorang menyangka nih ya bahwa ia tidak berlaku Bukan. wajar, Itu. tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, Kok berbeda? jika gadisnya itu Beda telah ya? bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Nah itu, Ya, ngerti nggak maksudnya? ya kalau saya Ngerti? sih, ini kan berbicara tentang seorang ayah yang memiliki seorang putri, seorang gadis kan di situ. Betul. Ya kan, yang sudah Saya bertunangan baca kan. pelan-pelan ya. Saya baca pelan-pelan karena tadi ada poin yang tidak dibaca sama Pak Junet. Tetapi hal itu bukan dosa. Ini bukan tentang pernikahan ya, kawin ya, ngerti? Pak Junet? Ya, lanjut. Ini menghendaki kawin ya, bukan nikah ya kan? Pernikahan di situ Kang Dito. Mana ada pernikahan? Kawin ini. Iya, memang di situ kawin, tetapi maksudnya di situ pernikahan di situ Kang Dito. Mana? Iya, Nggak ada loh. Makna yang yang tersirat di situ itu pernikahan kan, di situ dia. Bukan loh. Doa itulah Kang Dito nih. Coba teman-teman, secara di KBBI itu nikah sama kawin apa bedanya? Contoh yang digunakan di dalam Bible, perjamuan kawin. Perjamuan kawin di situ pernikahan, perjamuan pernikahan atau kawin. Kawin itu diibaratkan dengan binatang, perjamuan kawin anak domba. Jadi bahasa di situ memang digunakan untuk hewan. Kawin. Tapi kawin di situ maksudnya pernikahan Kang Dito. Aduh, Kang Dito. Tapi enggak lo ini. Coba bahwa mereka Ya, harus memang kawin. tertulisnya. Baiklah mereka kawin kalau ia Iya. menghendakinya. Iya, itu kan yang dibalik yang dimaksud di situ kawin itu pernikahan. Ini kan berbicara tentang manusia Kang Dito kan di situ. Oke, Aduh, baik kita baca nomor 37-nya, sahabat dulu. Tetapi jika kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Apa artinya? Yang ayat 37-nya. Ya. Apa disebutnya di Indonesia? Kalau dia tidak menghendaki nikah, ya kan? Tetapi tetap menjalaninya. Iya, kan sebentar saya gini aja lah. 36 itu kan berbicara tentang seorang ayah kan, atau seorang bapak Betul, yang memiliki hak betul. untuk menikahkan putrinya yang masih perawan atau tidak kan di situ. Atau udah tua-tua kan di situ. Jika sang bapak itu merasa tidak pantas jika putrinya tetap tidak menikah ya karena usia atau karena tekanan sosial kan di situ dia. Ya kan? Kan banyak alasan tuh membuat orang bisa menikah dan tidak menikah kan di situ. Nah, Kenapa jadi? situ. Itu tuh loh. Itu yang di bawah itu. Bang istri itu udah bilang kumpul kebo. Poinnya di sana.
Nah itu makanya di situ apa? Walaupun ke Alkitab kami sudah diterjemahkan kata kawin di situ, lalu Kang Lito berpikiran oh seperti binatang, enggak boleh seperti itu. Kang Bukan. Lito. Ini Di kalau situ. dia tidak kawin pun itu tidak berbuat dosa. Tapi memiliki keinginan, kemauan besar, gimana sih? Ya iya, makanya orang Dan tua ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan berdosa. Masa sih nggak paham? begini Kang Lito, udah saya katakan tadi, ya kan, ia boleh menikahkan putrinya itu, ya kan. Nah, lalu sang ayah yakin bahwa putrinya bisa hidup. Nah, menurut sang ayah ini ya putrinya itu bisa hidup bahagia, kan di situ dia, dan baik-baik saja dalam keadaan belum menikahkah, kan di situ dia, kan di situ. Nah, tetapi ia juga memiliki apa namanya? Bisa memberikan satu keputusan kepada anaknya, kan di situ. Maka ia juga boleh tidak menikahkan putrinya itu, kan di situ dia. Nah itu di dalam ayat 36 itu kan berbicara tentang seorang ayah yang memiliki seorang putri yang masih perawan tadi kan. Di ayat 37-nya Kang Dito, ya kan, sang ayah ini merasa bahwa putrinya ini tidak akan mengalami kesulitan atau ketidaknyamanan jika tidak menikah, kan di situ. Gimana? Karena ia juga memiliki keyakinan penuh dalam keputusannya, maka ia boleh tidak menikahkan putrinya. Tidak ada dosa di sini, tidak masalah di situ. Apa masalahnya di situ? Enggak begitu ini kan bahasa Indonesia nih. Saya baca pelan-pelan ya. Apa poin yang kita dapat dengan membaca pelan-pelan tanpa memberikan tambahan untuk mengartikannya? Betul? Oke, saya baca. Tetapi jikalau seorang menyangka